Baiklah, sebelum dimulainya presentasi ini, perkenalkan nama saya Yowel Krisnandasan dengan NPM 1807099927. Pertama, kita mulai pada agenda. Agenda pada presentasi kali ini yang pertama adalah pendahuluan. Yang kemudian lanjutan dengan pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, penggabungan semua objek, dan yang terakhir penutup. Pertama, mari kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan dibuatnya presentasi kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir grafika komputer. Presentasi yang akan diberikan adalah pembuatan kode ruang tamu dengan semua isinya, termasuk meja, sofa, lemari, dan figura yang menggunakan Python. Baiklah, pertama kita masuk ke dalam pendahuluan kode. Seperti yang dilihat di sini, saya akan memperlihatkan semua kode yang dipakai oleh semua program. Yang pertama adalah import. Seperti biasa, import semua hal yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi dan init. Nah, kode selanjutnya yang akan dipakai oleh semua program yang akan saya jelaskan nanti adalah load tekstur dan gambar kubus. Gambar kubus ini fungsinya adalah untuk membuat kubus. Ini ada depan kubus, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kubus. Sedangkan load tekstur ini fungsinya adalah untuk memakai tekstur, menyimpan tekstur yang ada. Yang nantinya juga akan dipakai untuk semua code yang akan saya buat nanti. Baiklah, pertama-tama adalah pengkodean ruang tamu. Di dalam pengkodean ruang tamu ini saya memakai gambar buat kubus tadi. Gambar kubus tadi. Untuk membuat kubus yang akan menaruh di sekitar ruangan. Yang akan saya taruh di sekitar ruangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya juga akan memakai load tekstur di dalam code ini. Nah, sehingga membuat pengkodean ruang tamu ini memiliki dua code utama, yaitu gambar kubus tekstur dan kubus ruangan. Pertama, mari saya jelaskan tentang gambar kubus tekstur. Gambar kubus tekstur ini berfungsi untuk mengambil load tekstur ini dan kemudian mengaturnya ke dalam koordinat yang sudah saya tulis di sini. Koordinat-koordinat ini sudah saya buat juga, di mana di sini adalah tekstur di belakang, jadi koordinat di belakang. Yang ini tekstur sebelah kiri kubus, sebelah kanan kubus, atas kubus, dan bagian bawah kubus. Sini juga saya buat gambarnya belakang kiri kanan adalah dinding. Jadi di sini adalah dinding nanti. Lalu atas bawah, atas adalah atap yang akan dibuat dengan atas BMP dan bawah adalah lantainya. Baiklah, sementara kubus ruangan ini akan menggabungkan buat kubus yang sebelumnya dengan gambar kubus tekstur ini. Tujuannya adalah agar kubus yang sudah dibuat mempunyai tekstur yang sudah diatur di sini. Dan juga sudah saya sengajakan bahwa depannya tidak saya buat agar kita bisa melihat ke dalam kubusnya. Selain itu, guna kubus ruangan ini ada juga untuk mengatur letak kubusnya dengan GL Translate X, Y, Z, di mana X ini kiri kanan, Y ini atas bawah, dan Z ini depan belakang. Itu dan scale. Scale ini untuk mengatur besar kubusnya. Ini besar kiri kanan, ini besar atas bawah, dan ini besar depan belakangnya. Mari kita lihat contoh dari ruang tamu ini. Kajian ini dulu, ini ruangan, mari kita compile. Ya, seperti yang bisa dilihat sini, ini kiri kanan belakangnya adalah dinding, atasnya saya buat atap di sini, dan bawahnya lantai. Depannya memang saya sengaja kosongkan agar kita bisa melihat isinya. Baiklah, isi dulu. Selanjutnya adalah pengkodean meja sofa. Yang pertama adalah pengkodean meja. Sama seperti tadi, pengkodean meja
akan memakai load tekstur dan gambar kubus. Tapi load tekstur sini saya akan ganti jadi ambil tekstur meja. Karena saya ingin agar semua teksturnya ini sama, tidak seperti tadi. Contoh tadi teksturnya beda-beda dalam gambar kubus ini. Karena saya ingin membedakan antara dinding dan atap. Dan lantai juga. Karena di sini saya ingin semuanya sama, maka saya buat lagi ambil tekstur meja. Yang isinya adalah meja BMP. Karena saya sudah buat image slotnya di dalam ambil tekstur, di gambarnya kita tidak perlu lagi menaruh image slot. Nah, untuk gambar ini sendiri, saya memakai 4 code, yaitu gambar meja. Gambar meja ini adalah mejanya, meja di atas. Sementara gambar kaki ini 1-4 ini mengatur kaki yang akan dibuat. Jadi mejanya nanti akan membuat 4 kaki. 1, 2, 3, 4 di sini. Seperti yang saya bilang tadi, ini juga memakai GL Scale dan GL Translate. Yang ini mengatur letaknya, ini mengatur besarnya. Di sini juga saya tambahkan satu lagi, yaitu GL Rotate F. Tapi sepertinya tidak dipakai di sini. Oke. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Oke, ini meja atasnya. Kemudian ini kakinya ada 4. Kakinya ini sudah saya kecilkan. Sebentar. Melalui GL Scale 0,4 dibandingkan dengan 6,0 di sini. Baiklah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pengkodean sofa. Seperti tadi, ini juga memakai load tekstur dan gambar kubus, karena ini juga merupakan kubus. Mari kita mulai dari ambil tekstur sofa. Setelah ambil tekstur sofa ini sebenarnya sama seperti load tekstur tadi, sama seperti ambil tekstur meja di sini. Kegunaannya sama. Saya cuman mengubah namanya saja. Baiklah, gambar sofa juga sama. Fungsinya adalah untuk mengambil dari ambil tekstur ini dan menaruhnya ke dalam koordinat yang sudah dibuat. Karena sofa yang dibuat nanti akan ada 3, maka saya juga akan membuat 3 sofa di sini. Ya, dan seperti yang saya jelaskan tadi, GL Translate ini untuk letak dan GL Rotate ini untuk scale ini untuk ukuran. Nah, di sini ada yang baru yaitu GL Rotate. Rotate ini fungsinya adalah untuk rotasi sofanya. Jadi kita bisa merotasi sofanya nanti. Tapi di sini kita taruh 90, 0, 15, 0 saja dulu. Baiklah, untuk sofa beginilah cara. Oke, inilah contohnya. Di sini saya sengajakan besar dan kecil agar perspektifnya pas saat ditambahkan meja nanti. Oke, selanjutnya adalah pengkodean 2 almari. Di sini saya bagi 2 antara lemari 1 dan lemari 2. Walaupun saya bagi 2, sebenarnya code-nya sama saja, hanya teksturnya yang saya bedakan. Di sini sama seperti pengkodean meja sofa tadi, di pengkodean sofa saya ambil tekstur sofa. Di sini saya mengambil tekstur sofa juga. Selain tekstur sofa yang saya buat di lemari 1, saya juga mengambil load tekstur di gambar lemari. Tujuannya adalah agar di gambar lemari ini mengambil load tekstur dan mengaturnya ke dalam koordinat ini dengan memakai gambar yang di sini, di image slot ini. Yang kemudian akan ditaruh ke dalam buat lemari agar digabungkan dengan buat kubus. Yang di sini sepertinya saya ubah menjadi gambar lemari. Ya.
Itulah lemari 2 juga. Walaupun sama, hanya berbeda tekstur. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti di dalam tugasnya, lemari 1 dan lemari 2 akan saya bedakan warnanya. Dengan lemari 1 ungu dan lemari 2 biru. Bagian atasnya saya ubah menjadi kayu, sama seperti atap. Selanjutnya kita akan masuk ke pengkodean figura. Di pengkodean figura ini, saya akan memakai 3 quote utama, yaitu figura, bingkai, dan foto. Di mana figura ini akan memuat bingkai paling luarnya, lalu bingkai ini bingkai ke dalamnya, dan terakhir adalah foto. Di sini gambar ini juga akan memakai load tekstur yang akan dimasukkan ke dalam koordinat berikut. Sama seperti gambar bingkai juga dan gambar foto juga. Nah, selanjutnya semua ini akan dimasukkan ke dalam buat foto, agar di dalam buat foto ini akan digabungkan dengan gambar foto berikut. Agar gambar foto ini bisa memiliki tekstur. Gambar foto di sini sama persis dengan gambar kubus yang sudah saya buat di pendahuluan sebelumnya. Hanya saja saya ganti namanya. Dan perbedaan dari foto figura bingkai ini adalah selain gambar teksturnya adalah ukurannya. Dimana yang pertama adalah bingkai yang paling besar, agar bingkai ini bisa menampung figura yang akan menampung foto. Tujuan saya buat begini hanya agar kelihatan rapi. Mari kita lihat pengkodeannya. Ups. Ya, ini agak hitam karena mungkin loading. Tapi sudah exit saja dulu. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah gabungan dari semua objek. Cara menggabungkan semua objek tadi adalah dengan membuat Python baru dan kemudian menaruh semua objek tadi ke dalam satu tempat. Lalu di main-nya tuliskan hal ini untuk memanggil semuanya. Jika sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, bisa dilihat semuanya sudah tergabung. Ada lemari di kedua sisi, ruangannya juga sudah ada, dinding kiri kanan belakang, atas bawah yang sebagai atap dan lantai, dan juga figuranya. Baik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.